bagian materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu sebelumnya. Bertanya Bapak Ibu, apakah slide-nya sudah dapat dilihat? Sudah, Sudah, Pak. Pak. Baik. Ya, dia seperti yang tertera di slide ini ya, topik kita adalah digitalisasi dan juga dokumentasi pendampingan PPH. Dan yang pertama kita lihat dulu beberapa istilah ya. Nah, ini mengulang sedikit. Sebenarnya sudah banyak istilah-istilah kemarin, ada BPJPH, SJPH, PPH gitu. Dan macam-macam ya Bapak Ibu. Nah, ini istilah yang hampir mirip bunyinya, tapi kadang-kadang membuat kita ragu begitu. Nah, di sini ada pendamping PPH yaitu orang ya, orang ataupun SDM yang melakukan proses dan seluruhnya untuk menyatakan halal dari pelaku usaha. Kemudian pendampingan itu adalah prosesnya atau kegiatannya. Pendamping itu orangnya. Nah, kemudian pendampingan ini dilakukan oleh lembaga pendamping. Lembaga pendamping di sini adalah lembaga pendamping dari UNP yang eh, koordinatori oleh lembaga pendamping PPH atau LP3H UNP. Nah, karena di sini ada dua kata kunci yaitu digitalisasi dan juga dokumentasi. Nah, kita lihat artinya dulu. Digital itu ya sifat ya berhubungan dengan angka-angka itu untuk menunjukkan informasi. Atau makna yang kedua itu berhubungan dengan komputer atau internet. Nah, itu digital. Dunia digital atau teknologi digital kan begitu ya. Maka itu hubungannya dengan ya komputer dan juga internet. Kemudian digitalisasi, nah itu prosesnya, proses pemasangan atau pemakaian sistem digital tadi. Dan pada saat kita melakukan pendampingan dan mendampingi para pelaku UMKM untuk mendapatkan proses atau sertifikat halal, maka hal ini dilakukan secara digital, ya melalui sistem jaringan internet dan juga sistem aplikasi, ya baik itu Android maupun ya bukan Android ya, tetapi masih dalam berupa sistem PC atau akun PC-nya atau komputer. Kemudian dokumen dan dokumentasi. Nah, kalau dokumen itu surat atau bukti tertulis, atau kalau kita ada acara, kita rekam gambar atau videonya, maka itu juga menjadi bukti dokumen untuk menunjukkan bukti keterangan. Masuk juga pada saat kita melakukan pendampingan, ada bukti dokumen yang kita kumpulkan. Seperti yang ditulis atau ditugaskan ya oleh Bu Iva kemarin, kita ambil tugas untuk melis ataupun mendaftar bahan-bahan yang digunakan oleh seorang pelaku usaha untuk membuat produknya. Nah, maka itu juga dokumen. Dan dokumentasinya ini banyak prosesnya pengumpulan, pemilihan, pengolahan, serta penyimpanan. Nah, itu. Jadi semua itu kita lakukan prosesnya dalam dokumentasi. Nah, Bapak Ibu, karena ini sistemnya digitalisasi, maka kita memang membutuhkan tools atau alat-alat begitu ya, berupa ya katakanlah eee, HP Android begitu ya, yang sebaiknya ada kameranya gitu. Tentu semua HP Android sudah ada kamera dan PC atau komputer atau laptop gitu ya, dan juga mungkin scan kita perlu. Kemudian untuk menyimpan data digital itu berupa hard disk atau flash disk. Nah, mungkin ini beberapa alat yang kita butuhkan. Kemudian selain alat perangkat keras ada juga perangkat lunak yang banyak akan kita gunakan di sini ya. Ini adalah ya mungkin kita sudah akrab sebenarnya tapi hanya mengingatkan saja itu browser dan ini email dan juga kalau kita butuh scan untuk dokumen, kalau tidak ada scanner kita bisa gunakan aplikasi Android ini cam scanner ya. Nah, Bapak Ibu, kita masuk ke beberapa tahap. Yang pertama di sini registrasi lembaga pendamping PPH atau LP3H.
Ini adalah registrasi yang dilakukan oleh UNP kemarin dan ini sudah dilakukan ya, sehingga dapat berdiri lembaga pendamping PPH di UNP. Nah, sekarang kita akan fokus kepada pendamping PPH-nya, atau Bapak Ibu yang insya Allah menjadi pejuang halal, produknya gitu ya. Eee, eee, yang pertama Bapak Ibu dinyatakan lulus terlebih dahulu dari pelatihan ini. Nah, ada sertifikat dan ada juga, nomornya gitu ya. Oleh karena itu harapannya benar-benar diikuti pelatihan ini dengan, sebaik-baiknya. Kemudian setelah itu diterbitkan sertifikat dan juga BPJPH akan memberikan akun pendamping. Jadi ada registrasi akun pendamping nanti. Kemudian, setelah itu registrasi ya, melalui akun atau sistem BPJPH, setelah dilakukan verifikasi dan baru ada akunnya. Nah, melalui akun inilah Bapak Ibu akan melakukan proses pendampingan halal dari produk-produk UMKM yang Bapak Ibu bina atau Bapak Ibu, bantu prosesnya begitu. Nah, syarat-syarat registrasi pendamping PPH itu ada 3 sebenarnya yang, utama ya, ada NIK dan NPWP. Nah, jadi NIK, NPWP ini perlu ya. Kemudian, ijazah SMA, minimal SMA, boleh sarjana atau, di atasnya gitu. Kalau baik sarjana atau syahadah. Nah, syahadah ini mungkin barangkali yang dari IAIN atau kampus yang, berbasis berlatar belakang Islami ya. Dan kemudian, sertifikat tanda lulus pelatihan pendamping PPH yang akan Bapak Ibu dapatkan setelah lulus dari proses pelatihan pendampingan ini. Nah, ini adalah alurnya. Nah, jadi kita mulai dulu dengan login di akun apa, situs Sihalal namanya, Sihalal, PTSP, sihalal.go.id. Nanti kita tampilkan. Lalu Bapak Ibu melengkapi dokumen persyaratan pendampingan, lalu nanti setelah dokumennya dikirim, nanti BPJPH akan melakukan verifikasi. Nah, lalu apakah, syaratnya lengkap dan sah? Jika iya, maka, terdapat atau dilakukan penerbitan nomor registrasi. Nah, jadi sudah diterima atau diaksep. Nah, sampai kepada dokumen registrasinya dan selesai. Lalu jika tidak, maka akan dikembalikan lagi untuk dilengkapi bahan-bahan yang belum lengkap. Nah, baru sampai nanti ke sini, sampai proses selesai. Nah, jadi kalau sudah terregistrasi, Bapak Ibu sudah dapat melakukan pendampingan, kepada produk-produk ataupun pelaku usaha UMKM. Nah, kemudian, jika kita sudah memiliki akun pendamping, nah tentu kita akan membantu para pelaku usaha untuk meregistrasikan produknya. Dan itu juga dilakukan melalui akun atau melalui sistem. Nah, seperti yang Ibu Iva sampaikan kemarin, ya, karena kita membantu sifatnya dan kadang-kadang pelaku usaha itu juga, tidak fokus untuk mengurus yang hal-hal seperti ini gitu ya, yang berhubungan dengan internet, akun, internet dan sebagainya. Mungkin kita di situ membantunya untuk membuatkan, akun ini. Nah, dan di sini adalah prosesnya. Mulai kita membuat akun, ya, nanti dibuka di situs, Si Halal, lalu kita pilih create akun. Lalu nanti akan diminta, sudah selesai proses create akunnya, ada konfirmasi ke email. Nah, di email itu ada lakukan aktivasi. Nah, setelah aktivasi, lalu baru kita bisa login dengan, eee, username dan juga password yang kita registrasikan tadi. Nah, kemudian, setelah itu kita diminta untuk atau pelaku usaha itu diminta untuk mengisi asal, eee asal daripada UMKM-nya atau UMK-nya, apakah dari luar negeri, dalam negeri, atau instansi pemerintah.
Dan setelah itu kita pilih salah satu dan nanti ditanyakan NIB atau nomor induk berusaha. Dan setelah itu dilengkapi data sesuai dengan yang diminta pada sistem si halal ini. Nah, ada penanggung jawab, lalu ada aspek legalnya, lalu ada identitas pabrik, lalu identitas outlet, serta si penyelia halalnya. Nah, siapa penyelia halal. Lalu kemudian dilakukan ajuan permohonan. Nah, di sini mengambil data, lalu diambil diisikan nama produknya, lalu nama bahan-bahan yang digunakan untuk membuat produk itu, lalu diisi siapa penyelia halalnya, dan pernyataan pelaku usaha juga dimasukkan, serta dibuat alur atau proses pembuatan produk, serta upload surat permohonan. Kemudian ajuan ini dikirim. Nah, dikirim, setelah dikirim ini nanti akan masuk ke akun pendamping PPH dulu. Nah, jadi pada saat pengajuan ini ada ada nama pendamping yang melakukan pendampingan terhadap produknya, begitu Bapak Ibu. Sehingga kalau sudah dikirim maka dia masuk ke akun pendamping dulu. Nah, di akun pendamping ini maka pendamping melakukan verifikasi dan validasi seperti yang disampaikan oleh Bu Iva di kemarin sore. Nah, jadi ada yang di checklist, kemudian ada yang diisikan data-datanya, kemudian dilengkapi, ada semacam, eee, sa sertifikat syahadah halal gitu ya, atau komitmen dari pelaku usaha untuk menyatakan, bahwasanya dia ingin atau menjaga kehalalan dari produknya gitu. Kemudian ada, sosialisasi kepada para karyawan dan sebagainya. Nah, ini di sini kita lakukan di akun pendamping PPH atau Verval ini ya. Verval ini dilakukan pada akun pendamping PPH. Nah, ini mungkin prosesnya agak agak panjang atau agak lama karena kita mencek gitu ya Bapak Ibu. Ini ada kemungkinan untuk bahannya kurang lengkap ataupun perlu diperbaiki. Nah, kalau bilang kurang lengkap tentu ada perlu ditambahkan, kalau seandainya ada yang salah perlu diperbaiki. Maka ada loop-nya di sini, ada kembalinya. Nah, sekiranya pendamping PPH sudah menyatakan dokumennya lengkap, maka pendamping PPH mengajukan hal ini kepada eee eee, BPJPH. Nah, jadi setelah BPJPH sampai di akun BPJPH maka dilakukanlah verifikasi lanjutan oleh BPJPH. Ya, di sini ada pernyataan pelaku usaha, lalu ada surat rekomendasi dan laporan hasil verifikasi. Nah, bahan-bahan ini ataupun dokumen ini akan dikirim oleh BPJPH kepada MUI. Nah, disinilah peran MUI untuk melakukan sidang. Nah, sidang terhadap bahan ataupun produk yang kita usulkan. Dan setelah itu MUI akan menerbitkan, rekomendasi begitu ya, hasil daripada, sidangnya. Dan baru nanti BPJPH kembali melakukan validasi dan kemudian BPJPH melakukan tanda tangan ataupun membuat, sertifikat daripada, produk halal kita dan baru setelah produknya terbit dan dikirim ke pelaku usaha kembali melalui akun yang sudah kita buat di awal. Nah, itu prosesnya Bapak Ibu, dan ini adalah website yang kita gunakan untuk membuat akun. Websitenya adalah Si Halal ini, ptsp.halal.go.id. Nah, ptsp.halal.go.id. Jadi Si Halal ini, sistem informasi halal begitu ya. Dan kemudian ini ada, demo, ini ada di halal.leadindonesia.id. Nah, Bapak Ibu, selain ini, tadi ada pembuatan akun dan aktivasi ya, ini lebih dibuatkan alurnya begitu. Ini kita membuat akun di ptsp.halal.go.id, kemudian create account, kemudian isikan, tipe user-nya yaitu pelaku usaha tadi ya. Nah, kemudian diisikan nama pelaku usaha, lalu diisikan email, password,
isikan kembali passwordnya, lalu klik send. Baru nanti ada aktivasi akun dari email, di email ya. Nah, ini mengulang sedikit yang disampaikan sebelumnya. Nah, kemudian loginnya lagi, kalau tadi membuat akun dan aktivasi, sekarang membuat ataupun login ke Si Halal. Sebenarnya kalau kita buka PTS linknya ini, maka sudah cukup interaktif dan bisa kita ikuti sesuai dengan panduan-panduan yang ada, ya. Nah, jadi di sini kita seperti biasa membuka situs ini, lalu isikan user ID dan password yang sudah kita registrasikan pada saat create akun, lalu klik, nanti akan ada semacam welcoming message atau pembuka ya, pesan pembuka, lalu dipilih asal pelaku usaha, masukkan NIB, lalu akan ada data dari pelaku usaha gitu, dari sistem OSS atau pangkalan data dari UMKM gitu ya Bapak Ibu. Dan baru klik selesai. Nah, kemudian dilakukan update data pelaku usaha. Di situ kita menambah informasi-informasi yang diminta. Jadi seperti ada nama, kemudian penyelia halal gitu ya. Jadi di sini diklik edit dulu, lalu diisikan nama, nomor kontak, email penanggung jawab, ya, lalu disimpan. Lalu di situ ada bagian di bawahnya ada nama pabrik, ya, fasilitas produksi gitu, kemudian tempat kita beroperasi, kabupaten kota, provinsi, lalu sampai ke data-data yang disebutkan seperti kode pos serta status kepemilikan. Lalu ada informasi tentang outlet tempat kita menjual. Lalu setelah itu ada informasi yang kita isikan tentang penyelia halal. Nah, siapa penyelia halal yang ada di UMKM tersebut. Nah, dan jika sudah diisikan semua, maka SK penetapan penyelia halal itu bisa di-download atau diklik. Nah, kemudian ini adalah pengajuan Si Halal. Ya, dengan pengajuan self declare seperti yang disampaikan juga sebelumnya, bahwasanya sekarang ada program dari Kemenak untuk membuka begitu ya program Sehati. Nah, Sehati ini sertifikat halal gratis ya untuk para pelaku UMK. Nah, dengan demikian kita menggunakan fasilitas ini untuk membantu para pelaku UMK mendapatkan sertifikat halalnya. Nah, secara garis besar isinya atau langkahnya, kita ataupun pelaku usaha itu membuka ataupun membuat akun begitu ya Bapak Ibu, tapi dan ini ada juga klik edit. Ini klik edit itu yang pada bagian daftar ataupun fasilitasnya gitu. Nanti kita akan lihat isi daripada akunnya agar lebih interaktif. Kalau kalau dalam bentuk ini langkah-langkah seperti ini barangkali kita menjadi bosan ya Bapak Ibu ya. Nah, nah. Oke, mohon izin sebentar Bapak Ibu. Nah, ini dia beberapa rekaman layar yang kita rekaman layar dan beberapa yang kita simpan begitu ya untuk melakukan registrasi baik itu pelaku usaha atau pendamping PPH. Yang pertama pelaku usaha dulu Bapak Ibu. Nah, jadi pada saat kita buka ptsp.halal.go.id, maka akan muncul eh, di belakang ini ya, yang ada di belakang. Ya, tapi saat kita belum ada akun, maka kita bisa membuat ataupun mengklik create akun. Create akun pada ini, pada bagian di belakang. Yang ini ya Bapak Ibu. Nah, pada bagian itu nanti akan muncullah satu jendela yang baru, yaitu jendela register. Nah, di sini baru kita isikan tipe usaha, tipe user atau tipe
pengguna akunnya. Nah, itu nanti ada 2, yang pertama pelaku usaha dan juga pendamping PPH. Nah, kalau kita membuatkan, ID ataupun akun untuk pelaku usaha, maka tentu kita pilih pelaku usaha. Namanya itu tentu nama orang pelaku usahanya, lalu emailnya. Nah, jadi kalau belum ada email, tentu kita buatkan juga email, lalu buat password yang kita gunakan untuk login nanti di, sistem si halal ini. Kemudian baru kita send. Nah, lalu akan ada pesan seperti ini, akun Anda sudah dibuat begitu ya, lalu kita buka email. Nah, akan ada email dari BPJPH ini untuk menyatakan bahwasanya kita sudah ada akun dan juga perlu diklik aktivasi akun ini. Nah, baru kita bisa login ke si halal gitu. Nah, jadi kalau seandainya tadi kita buat namanya, siapa begitu, dan ini adalah, contoh saja ya Bapak Ibu, ini akan sesuai dengan data ataupun ID yang Bapak Ibu, registrasikan nanti. Eee, nah kita masukkan nama username dan juga password kita, lalu klik login. Nah, baru akan ada semacam welcoming message atau pembuka ya, gitu, pesan pembuka yang berhubungan dengan ada program Sehati dan juga ini proses-prosesnya dan data-data yang, diperlukan. Ini maksudnya ada sambutan ya dari Bapak, Bang Muhammad Akil Irham ini. Lalu klik tutup, nah untuk melanjutkan proses kita dan ini ada semacam sambutan lagi, gitu, selamat datang, itu dan sebagainya dan sebagainya. Nah, ini berupa langkah-langkah yang akan kita lakukan nanti. Nah, klik tutup, nah baru nanti diminta untuk mengisi asal dari pelaku usaha, dari luar negeri kah, atau dalam negeri, atau instansi pemerintah, dan mungkin umumnya ini dalam negeri ya Bapak Ibu. Kita klik dalam negeri, nanti akan diminta, eee, NIB. Nah, NIB ini, kita isikan ke sini, baru nanti akan diklik lanjut. Nah, kalau kita isikan NIB, maka datanya akan tersambung ataupun, muncul begitu ya database yang, terdaftar pada, berdasarkan NIB yang kita masukkan, ya. Jadi akan muncul namanya, ada produknya, nama usahanya, alamat, serta modal awalnya. Dan selanjutnya kita klik ini selanjutnya Bapak Ibu. Nah, ini adalah dashboard pelaku usaha, gitu ya. Di sini ada beberapa menu, ini dashboard, ini sertifikasi, dan ini informasi. Nah, ini ada mengandung menu pop-up yang bisa kita buka atau klik juga. Nah, dan kita di sini ambil yang sertifikasi, dan ini ambil dulu yang pelaku usaha. Dan di sinilah kita melakukan pengupdatean data. Nah, data-data yang sudah ada di sini itu kan diambil dari data-data database ya, database yang sudah ada di, berdasarkan NIB tadi. Dan di sinilah nanti data-data ini yang perlu kita tambahkan lagi Bapak Ibu. Nah, pertama diklik edit dulu, baru nanti bisa diklik atau diisikan nama nama penanggung jawab usaha ini, kemudian nomor kontak, lalu ada email, dan setelah itu klik simpan. Dan kemudian ditambahkan ada yang namanya aspek legal. Nah, kemudian kemarin barangkali sudah disampaikan, ya, ada di sini NPWP, NIB-nya sudah ada, dan mungkin IUMK-nya yang perlu ditambahkan lagi. Nah, kemudian ini update tentang pabrik tadi ya, tadi disampaikan ada data pabriknya, lalu ada data outlet-nya. Nah, pabrik isikan nama, alamat, kota, provinsi, negara, kode pos, serta status. Nah, di sini ada milik sendiri, begitu ya Bapak Ibu, dan sebagainya, ada pilihannya. Lalu diklik tambah, kalau diklik tambah, maka akan muncul daftar atau tabel ini. Nah, pada saat kita belum mengisikan data di pabrik ini, maka tidak ada tabel ini. Nah, begitu Bapak Ibu. Lalu setelah itu kita isi data outlet-nya. Sama ya, nama outlet-nya apa, lalu nama alamatnya, lalu kota, provinsi, negara, dan kode pos. Lalu disimpan ya, lalu diklik, maka akan muncul, daftarnya di sini. Nah, begitu. Kemudian
di sini diisikan penilaian halal, siapa yang bertanggung jawab dalam proses halal pada UMK tersebut. Seperti yang kemarin ya dibahas, boleh pelaku usahanya sendiri atau pimpinannya, atau barangkali orang kepercayaan beliau, atau ya mungkin ada struktur begitu ya Bapak Ibu, ada apa namanya, ada founder, ada co-founder dan sebagainya. Nah, pokoknya ada satu orang yang memang bertugas untuk menjadi penyelia halal pada UMK. Nah, isikan namanya, nomor sertifikat diklatnya, lalu nomor SK penetapan halal, tanggal sertifikat, tanggal SK, KTP-nya, kemudian nomor kontak, lalu pilih KTP, isikan KTP-nya, gitu. Atau file KTP-nya ya Bapak Ibu. Jadi dibuat KTP-nya dalam bentuk file PDF atau JPG. Nah, jadi akan muncul nanti gambar atau list atau tabel ini daripada siapa saja penyelia halal yang ada di UMK tersebut. Nah, kita klik next, maka akan muncul surat keputusan penetapan penyelia halal. Nah, ini sesuai dengan apa yang kita isikan di awal tadi sebelumnya gitu. Ini ya. Nah, maka ini bisa kita dicetak dan juga PDF dicetak untuk dokumen atau arsip kita, atau nanti kemudian dilanjutkan di dalam sistem ini saja, gitu. Nah, sampai di sini kita sudah eee, selesai untuk mengupdate data pelaku usaha. Selanjutnya kita akan melakukan pengajuan. Pengajuannya ada 2 di sini Bapak Ibu, ada pengajuan reguler dan ada pengajuan self declare. Nah, yang reguler itu biasanya yang sudah skala besar atau usaha menengah skalanya. Sementara kalau untuk pengajuan yang self declare itu bisa untuk UMK, usaha kecil dan menengah. Usaha mikro kecil Bapak Ibu. Nah, jadi kita pilih yang pengajuan self declare. Nah, akan muncul semacam sambutan seperti ini, lalu kita klik daftar. Maka akan muncul data juga seperti ini Bapak Ibu, data-data awal, dan kita klik atau kita lengkapi dulu data-data yang sudah ada ini dengan mengklik edit. Nah, klik edit, baru akan muncul pengajuan sertifikat halal ini, ada nomornya, terbuat langsung dan tanggalnya. Lalu kita pilih jenis pendaftaran. Kalau tadi kita ambilnya dari menu self declare, maka di sini akan muncul self declare. Dan ada kode daftar atau fasilitasi ya Bapak Ibu. Nah, sekarang kodenya Sehati 22. Nah, kita isikan ini, Sehati 22 diketikkan. Maka kita enter dan sehingga akan muncul fasilitator BPJPH Sehati 22. Nah, dan lalu selanjutnya baru kita isikan pengajuan sertifikasi ataupun melengkapi data-data yang dibutuhkan ini. Nah, mulai dari surat permohonan, tanggal permohonan ya, kemudian jenis layanannya apakah makanan, minuman dan sebagainya. Ini ada menu pop up drop down Bapak Ibu. Jadi ini bisa dipilih, kalau kita klik maka muncul pilihan begitu ya. Lalu jenis produk, nah ini apa, bisa dipilih juga. Lalu merek dagangnya berarti ya yang digunakan untuk iklannya begitu atau papan namanya, merek dagang ya Bapak Ibu. Lalu area pemasaran, ini lokal, ini ada juga pilihannya, ada yang satu provinsi saja atau nasional dan sebagainya. Dan ini lembaga pendamping. Nah, bisa dipilih lembaga pendampingnya dari mana. Kalau Bapak Ibu tentu nanti akan memilih Universitas Negeri Padang. Dan nama pendampingnya ini tentu nama Bapak Ibu ya. Nah, walaupun ini masih di akun akun pelaku usahanya. Nah, dan juga diisikan penanggung jawab daripada UMK ini, itu ini kita isikan tadi ya, pada contoh ini diisikan yang ini tadi. Lalu simpan. Nah, kemudian setelah itu kita isikan bahan-bahan yang digunakan untuk membuat produknya Bapak Ibu. Bahan-bahan
Nah, kemarin sudah ada materi tentang jenis bahan, kalau tidak salah oleh Bu Rahmi, Bu Hon. Nah, penggolongan bahan dan sebagainya gitu. Maka kita harus nyatakan itu bahan-bahan untuk membuat berproduknya apa saja begitu. Nah, diisikan bahan, kemudian merek produknya apa, gitu. Kalau seandainya ini adalah, eee, produk susu mungkin barangkali ya Bapak Ibu, namanya produk susu, kemudian produknya Milky, barangkali ini merek yang sudah terdaftar ya, contoh saja. Lalu, produsennya ini, milik kita misalnya. Kemudian, apakah ini sudah tersertifikasi halal? Kalau sudah ada maka kita isikan, nomornya dan ajukan, masukkan masa berlaku sertifikat halalnya, lalu baru tambah. Nah, sehingga, seluruh bahan-bahan yang kita gunakan pada untuk membuat produk kita, itu akan di-list di sini Bapak Ibu. Nah, ternyata ada, Macaku, nah nama mereknya ya, lalu ada Milky dan sebagainya. Ini produknya berupa teh hijau, ini produknya berupa susu. Nah, seperti yang kita masukkan tadi. Dan keduanya itu sudah disertifikasi halal misalnya di bawah ini, karena sudah ada tabel ini. Nah, saat kita sudah memasukkan semua bahan-bahan yang diisikan untuk membuat produk, maka kita, eee lanjutkan gitu ya, lanjutkan untuk membuat nama produknya, daftar nama produk. Jadi kalau produk itu yang kita produksi oleh pelaku usaha, gitu. Nah, kita pilih klasifikasinya, ini berupa pilihan saja Bapak Ibu, dipilih di sini di drop down, nanti akan ada, semacam pilihannya, penggolongannya. Kita pilih salah satu yang masuk golongan apa, produk kita. Lalu rincian produknya, ada rincian produknya seperti apa nanti, dan juga nama produk. Nama produknya itu kita isikan, merek ataupun nama yang kita, eee, istilahnya nama yang kita brand atau kita jual oleh pelaku usahanya, kemudian mereknya, ya, merek yang kita brand juga, dan ada foto produknya Bapak Ibu. Nah, kita foto dan kita kirim di sini. Kemudian diklik tambah. Saat kita klik tambah, maka akan ada tabel ini. Nah, jika belum ada kita tambah, maka tabelnya kosong atau tidak ada. Nah, kemudian kita input bahannya Bapak Ibu. Input bahannya di sini, input bahan di bagian, eee, ya dalam tabelnya. Input bahan akan sesuai dengan bahan yang kita input di awal. Di awal kita input 2 buah, eee 2 buah bahan, gitu. Yang pertama green tea, yang kedua susu, gitu. Nah, jadi kita pilih kedua-duanya Bapak Ibu, disimpan. Nah, kemudian setelah kita masukkan, bahan di sini, maka di bawahnya ada yang namanya proses produk halal. Nah, inilah yang menjadi, apa namanya, proses ya atau alur pembuatan suatu produk. Misalnya ada penyiapan bahan, aduk bahan, tambahkan topping, lalu pengemasan. Ya, jadi ini dibuat seperti ini saja Bapak Ibu, seperti alur ya atau flowchart. Nah, ini kita buat dalam bentuk strip saja, lalu klik simpan. Nah, baru nanti ada ikrar pelaku usaha. Nah, ini, pernyataan ya, yang menjadi salah satu syarat daripada sertifikasi halal secara self declare. Nah, lalu klik setuju oleh pelaku usaha. Nah, sampai di sini sudah selesai kita melakukan pengajuan self declare. Dan kita bisa mengecek status permohonan kita. Nah, jadi ada di sini ya Bapak Ibu. Nah, statusnya adalah submit, submitted atau submit sudah di-submit begitu. Nah, kalau kita isikan atau kita lihat, tombol mata ini, maka akan muncul ada detail daripada pengusulan kita. Nah, begini, mulai dari pengajuan, lalu ada kalau kita klik ke bawahnya, apa yang kita isikan tadi, pada saat meregistrasikan produk kita. Nah, itu sampai di sini sudah selesai kerja, pelaku usaha, ya Bapak Ibu ya.
Nah, kemudian setelah di-submit atau sudah dikirim, maka proses ini akan sampai ke akun pendamping PPH-nya. Nah, jadi PPH-nya bekerja di akun PPH gitu ya. Nah, kita login dengan dengan akun dan juga, username dan juga password yang kita registrasikan. Kemudian ini ada welcoming message-nya. Nah, lalu ini adalah dashboard kita Bapak Ibu. Dashboard dashboard, pendamping P3H PPH, sorry. Nah, di sini kita pilih menu, maka ada kita pilih proses verval. Jadi kan prosesnya tadi verval lagi ya, setelah pelaku usaha melengkapi data-datanya, maka kita melakukan proses verval. Pendamping maksudnya melakukan proses verval. Nah, di sini akan ada muncul tabel Bapak Ibu. Tabel daripada seluruh UMK yang melakukan sertifikasi halal melalui Bapak Ibu. Nah, jadi kalau seandainya ada tadi yang kita isikan, Bapak Ibu yang menjadi pendampingnya, maka akan muncul tambahnya di sini, di bawah, begitu. Nah, melalui tabel inilah Bapak Ibu akan memilih atau melakukan proses verifikasi dan validasi atau verval. Dengan mengklik tombol mata ataupun ya detail daripada pengajuan ini, begitu Bapak Ibu. Misalnya kita klik yang si Bu Sri Astuti ini, maka akan muncul detailnya. Detailnya ini ya, jenis layannya makanan, produknya makan siang, makan ringan siap santap, merek dagangnya Mbak Wan Mang Ahmad, lalu proses pemasarannya lokal saja, pendamping ya Abdul Muhid. Nah, jadi pendampingnya adalah si Bapak Abdul Muhid sesuai dengan nama dia pada akun ini. Dan banyak lagi data-data ke bawah itu bisa kita cek dan harusnya sesuai ya atau inline dengan apa yang kita masukkan gitu. Misalnya nama perusahaannya Bu Sri Astuti, namanya ya. Lalu penanggung jawabnya eh, ada di bawah ini ya Bapak Ibu. Nama penanggung jawabnya Sri Astuti juga. Jadi kebetulan dia mengambil nama perusahaannya sesuai dengan namanya gitu. Nah, kemudian sekiranya Bapak Ibu, sekiranya ada yang belum eh, pas begitu atau ada yang belum memenuhi persyaratan. Nah, maka kita akan melakukan pengembalian. Kita klik pengembalian ini Bapak Ibu. Jadi kan kita cek sampai ke bawah nomor ya sampai ke bawah nanti akan kita lihat sekiranya ada prosesnya gitu. Pada bagian proses yang dibuat pada akun eh, pelaku usaha tadi, prosesnya belum jelas misalnya. Atau belum di mapping gitu sifatnya. Maka kita klik pengembalian yang merah, maka akan muncul jendela untuk memberikan komentar. Nah, kita masukkan apa yang harus komentar kita dan apa yang harus diperbaiki oleh pelaku usaha. Nah, misalnya bahannya belum di-mapping begitu. Maka kita klik simpan dan kita lanjutkan prosesnya. Kita lanjutkan pengembaliannya Bapak Ibu. Nah, maka si tabel dari Bu Sri Astuti akan hilang dari akun Bapak Ibu. Karena sudah dikembalikan begitu ya. Sudah dikembalikan tadi. Dan kemudian nah, seolah-olah kita menjadi Bu Sri Astuti lagi gitu ya. Maka kita login ke akun Bu Sri Astuti atau pelaku usaha. Nah, ini seperti yang tadi hampir sama. Lalu kita pilih pengajuan kita ya, pengajuan self declare ini. Lalu kita cek statusnya. Oh, ternyata dikembalikan gitu. Yang tadi submitted ya Bapak Ibu dan sekarang dikembalikan. Nah, untuk detailnya kita pilih detail view ini. Nah, apa ternyata kita cek oh ternyata eh, apanya belum di mapping atau maka kita perbaiki Bapak Ibu. Nah, bagian yang ya, bagian yang ini.
Tadi yang ini kan sudah kita isi-isikan ya, maka sudah ada bagian-bagian yang di sini, tabel-tabelnya, kita pilih saja yang memang ada masalahnya, gitu. Tadi kalau seandainya mapping-nya sudah diperbaiki, maka kita klik kirim lagi Bapak Ibu. Nah nah seandainya semua file atau semua data-data yang yang dikembalikan oleh pendamping PPH itu sudah diperbaiki oleh pelaku usaha, maka klik kirim. Nah, dikirim lagi. Sehingga ini ada konfirmasi, lalu kirim. Soalnya nasi yang di dalam berasnya tidak bagus, basah. Yang di dalam termos. Oke. Nah, maka statusnya jadi draft lagi Bapak Ibu. Jadi draft lagi. Dan selanjutnya kita klik ini. Ini masih di dalam akun pelaku usaha ya Bapak Ibu. Kita klik status permohonannya dan ternyata ini submit. Tidak disubmit lagi karena tadi sudah kita kirim lagi ya. Nah, maka ini disubmitted. Nah, kemudian kita cek lagi di akunnya pendamping halal gitu, atau Bapak Abdul Muhid tadi ya, Bapak Muhid. Maka kita pilih proses verify lagi, maka daftar Bu Sri Astuti ada lagi di bawah Bapak Ibu, karena sudah diperbaikinya. Oke. Nah, kemudian muncul lagi detailnya, dan jika sudah diperbaiki oleh Bu Sri Astuti dan kita lakukan verify kembali dan rasanya sudah oke semuanya, maka kita akan melakukan pengecekan persyaratan Bapak Ibu. Jadi di bawahnya akan ada checklist-checklist yang seperti disampaikan oleh Bu Iva kemarin. Ada pernyataan pelaku usaha, merek atau nama produknya, daftar nama bahan, proses produk halal, dan manual SJPH dan sebagainya. Lalu ada persyaratan umum dan persyaratan khusus ya. Persyaratan khusus ini memang agak banyak. Ini sampai 18 buah. Nah, itu yang harus kita validasi dan verifikasi. Apakah memang sudah ada atau belum? Nah, itu baru kita cek di sini Bapak Ibu. Nah, dan selanjutnya kita list bahan ya, bahan yang digunakan misalnya ada sayur gitu karena ini produknya bakwan ya, maka ada sayur dan berdasarkan penggolongan bahan, kalau sayur yang diambil ataupun langsung dipetik itu kan tidak menjadi bahan kritis ya Bapak Ibu atau tidak diragukan. Maka kita klik jenisnya adalah tidak diragukan. Nah, nama bahannya nanti akan bisa dipilih juga sesuai dengan yang sudah kita inputkan. Nah, ini bahannya tidak diragukan dan simpan. Kemudian akan ada satu tabel, yaitu sayur kol Bapak Ibu. Dan kemudian kita masukkan bahan yang kedua misalnya, misalnya tepung terigu. Nah, kalau tepung terigu itu kan dia sudah bahan kritis, bahan yang ada titik yang diragukannya. Maka isiannya diragukan dan temuannya kita harus isikan sertifikat halalnya agar menjamin ataupun menghilangkan istilahnya keraguan daripada status ini ya Bapak Ibu. Nah, jadi akan muncul yang kedua yaitu tepung terigu. Dan kemudian yang ketiga minyak goreng. Minyak goreng itu juga bagian yang diragukan. Isi minyak gorengnya apa, lalu sertifikat halalnya dan seterusnya. Nah, sampai jika sudah kita selesaikan bahannya, maka kita masuk ke proses produk halal. Nah, proses produk halalnya dipilih di sini ada proses, lalu dibuat penjelasannya. Produk dibuat dengan cara penyiapan bahan, adonan, goreng dan seterusnya. Nah, atau kita ambil saja dari keterangan pelaku usahanya ya Bapak Ibu. Kemudian produk halal, proses produk halalnya. Nah, kita pilih di sini kriteria SJPH, ya macam-macam ada proses tadi proses ya Bapak Ibu. Ya di sini proses, lalu di sini ada listnya.
Kemudian pada yang kedua, kita pilih SJPH-nya, lalu kita buat komentar saja, pemenuhan kriteria sistem jaminan produk halal telah diverifikasi. Nah, lalu kita simpan, muncul lagi yang kedua di bawahnya. Dan nanti yang ketiga, ya, berarti sudah untuk proses produk halalnya ada dua ini ya Bapak Ibu, proses dan juga kriteria SJPH-nya. Nah, selanjutnya produk yang berhubungan dengan produk. Nah, ini ada kriteria, kita klik di sini nanti akan ada kriterianya drop down ke bawah pilihan. Nah, yang pertama nama atau simbol dulu Bapak Ibu. Nama atau simbol, nanti pernyataannya apakah terkait dengan ibadah agama kepercayaan lain. Nah, tentu tidak. Nah, kalau iya tentu sesuai dengan apa yang kita temukan gitu ya. Tapi sebaiknya jika kita menemukan hal yang seperti itu, kita lakukan persuasi kepada pelaku usahanya agar bisa mengganti atau ya memilih yang lebih baik begitu sesuai dengan yang kita sesuai dengan panduan gitu Bapak Ibu untuk PPCPH-nya atau proses produk halalnya. Selain itu juga untuk keberkahannya begitu ya. Kemudian ada juga setelah itu di simbol itu pilihan yang kedua apakah bertentangan dengan akidah Islam begitu ya Bapak Ibu. Eee, dan kriterianya ya tidak boleh simbolnya itu simbol-simbol yang mengandung kekufuran, kemusyrikan dan bertentangan dengan akidah Islam. Kemudian ya ini juga yang ketiga tadi ya, ada simbolnya apakah menggambarkan kekufuran atau kemaksiatan. Nah, itu saat kita nyatakan tidak, maka muncul di sini yang daftarnya atau tabelnya bertambah. Lalu yang keempat, menggunakan simbol minuman beralkohol dan seterusnya begitu. Nah, ini nama atau simbol. Lalu rasanya lagi Bapak Ibu, rasa atau aroma. Tadi simbolnya. Nah, sekarang rasa. Nah, di rasa ini ada juga beberapa pertanyaan ya. Apakah flavor atau rasa mengarah kepada olahan daging babi dan sebagainya. Dan ini sudah di list ya. Ada 6 pernyataan terkait dengan ibadah agama lain ya. Dan ini yang tadi yang nama tadi, kemudian ada nanti rasanya gitu. Dan terus kita jawab yang di situ Bapak Ibu. Mulai rasa, lalu ada bentuk sekarang, bentuknya apakah bentuk babi atau anjing begitu ya. Lalu sampai juga apakah menggunakan proses produk yang menggambarkan pornografi gitu. Lalu apakah ini sudah tadi dan seterusnya. Jadi seluruh pernyataan, kriteria serta pernyataan ini kita isi ya Bapak Ibu. Nah, sampai nanti habis. Nah, setelah itu baru kita setelah semuanya selesai, rasanya sudah proses verifikasinya sudah kita lakukan, kemudian baru kita klik formulir rekomendasi ini. Maka akan muncul ini semacam file ya, file yang digenerate secara otomatis oleh sistem, rekomendasi hasil verifikasi dan validasi pendamping PPH itu. Jadi ada nama pendamping PPH-nya, lalu nomor registrasinya juga harusnya ada, lalu lembaga pendampingnya ini gitu ya. Nanti kalau Bapak Ibu tentu UNP ya. Lalu nama pelaku usahanya Ibu Sri Astuti yang tadi, NIB, dan ini adalah nama penyediaannya. Ya, nah ini barangkali sama ya orangnya ya, atau berbeda. Gitu. Nah, setelah itu baru akan terbuka tombol baru, yaitu download rekomendasi. Nah, kita klik, maka bisa kita download Bapak Ibu. Bisa kita download di sini, nah, maka filenya bisa kita simpan. Setelah itu, baru kita klik kirim lagi Bapak Ibu. Nah, jadi dari pendamping PPH, ini sudah menyelesaikan seluruh proses verbal dan mengirim ajuan ataupun permohonan daripada pelaku usaha. Dan listnya Ibu Sri Astuti sudah hilang dari akun Bapak Ibu. Artinya
prosesnya sudah selesai untuk Bu Sri Hatuti ini. Dan dia sudah sampai di akun ataupun di sistem BPJPH. Oke, nah barangkali seperti itu Bapak Ibu untuk ringkasan penjelasan proses digitalisasi ini. Nah, barangkali jika ada pertanyaan ataupun yang mau kita diskusikan, ya boleh kita eee, diskusi ya, atau kita kembalikan dulu lah kepada Bapak Miftah. Terima kasih Pak Miftah, saya tutup terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.